It starts with all I Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Kurnia, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataul Anwar Banten. Di sini saya akan berbincang mengenai apa itu ilmu komunikasi dan Universitas Mataul Anwar. Di sini saya sudah bersama dengan siswi-siswi SMA Negeri 10 Pandeglang yang akan saya jadikan narasumber untuk video kali ini. Langsung saja saya akan menanyakan kepada beliau-beliau ini identitas dan pemaparannya. Baik, langsung saja. Teteh ini siapa namanya? Ayulia. Ayulia. Prodi apa? Jurusan apa? IPA ya. Tetehnya? Siti Aminah dari kelas 12 IPA 3. 12 IPA 3 ya. Ininya? Sela Septiani dari kelas 12 IPS 3. 12 IPS 3. Jadi di sini saya mau tahu tentang ilmu komunikasi dulu atau universitasnya dulu? Universitas. Universitasnya ya. Berarti umum dulu baru ke khusus ya. Iya. Nah, jadi Universitas Mataul Anwar itu di bawah naungan PBMA atau Pengurus Besar Mataul Anwar, yang dimana Mataul Anwar itu bergerak di bidang pendidikan. Ada SD atau MI, ada SMP atau MTS, ada aliyah atau SMA, dan ada universitas atau perguruan tinggi, yaitu UNMA juga salah satunya. Nah, UNMA juga terdiri dari beberapa fakultas. Ada fakultas ekonomi, fakultas hukum sosial, fakultas FKIP dan lain-lain. Kalau semisal nih teteh-tetehnya mau kuliah, mau ngambil jurusan apa? Ada bayangan nggak? Belum ada. Ada yang suka bisnis nggak? Biasa aja. Bisnis nggak? Atau ada yang suka foto-foto nggak? Nah, kalau misalkan suka foto-foto, sentral tuh sama komunikasi. Kebetulan kita kan juga di komunikasi. Jadi di ilmu komunikasi itu selain ada presenter, tau presenter? Presenter tuh yang bawa acara tuh, yang membawakan acara ya, bukan membawa acara ya. Iya. Iya, jadi membawakan acara. Jadi ada presenter, ada fotografer, ada video maker, video editor. Jadi kalau misalkan yang suka bikin TikTok itu masuk tuh ke ilmu komunikasi. Jadi bisa ngetek videonya kayak mungkin kayak ini. Terus nanti ada editornya juga. Jadi tapi selain multimedia, ilmu komunikasi itu bisa bisa kehumasan. Kehumasan itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang berbaur dengan masyarakat tuh. Tahu nggak sih apa itu humas? Humas. Hubungan masyarakat ya. Iya. Itu harus tahu lah. Anak SMA tuh apalagi sosial kan tadi kan? IPS ya? Iya, sosial IPS. Jadi humas itu biasanya digunakan di instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan masyarakat langsung. Pabrik tuh sekarang harus punya humas. Jadi kalau misalkan nanti ada demo atau apapun itu nanti berkaitannya sama humas. Tapi apa sih deskripsi yang kalian tahu tentang ilmu komunikasi? Dari teteh dulu deh. Atau komunikasi gitu kan? Apa sih komunikasi gitu? Berhubungan. Berhubungan apa? Tanda tanya kah atau berhubungan apa tuh? Cara apa sih? Kayak Apa ya? komunikasi untuk menjaga silaturahmi. Itu menjalin boleh. silaturahmi. Boleh. Tapi kan teteh apa? Ada masukan? Jadi sebenarnya komunikasi itu percakapan atau hubungan antar individu atau individu organisasi atau organisasi antar organisasi, yang dimana ada penyampai, ada yang disampaikan dan ada yang mendengar gitu kan.
Jadi gitu. Kan teteh bertiga nih kalau ngobrol pasti ada yang diomongin kan? Iya. Dan ada yang mengutarakan, ada yang diutarakan dan ada yang mendengar, ya kan? Itu jadi deskripsi ilmu komunikasi. Jadi kayak bukan berhubungan gitu ya kan? Berhubungan apa dulu gitu kan ya kan? Jadi gitulah mungkin. Cuma ada nggak sih giroh untuk kuliah? Satu-satu deh. Siapa? Ragu-ragu ya. Ragu-ragunya kenapa tuh? Masalah ekonomi. Masalah ekonomi ya. Teteh juga? Ragu-ragu juga ya? Sama? Sama. Nah, jadi di Unma ini ada namanya beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi. Di mana ada UKT dulu namanya bidik misi. Sekarang beralih namanya semenjak pemerintahan Bapak Jokowi itu beralih jadi KIP, KIP kuliah. Di mana KIP itu juga ada KIP untuk SMA ya. Ada nggak sih penerimanya di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, KIP kuliah ini berlaku untuk mahasiswa-mahasiswa yang pintar atau berprestasi, di mana KIP kuliah ini membiayai sepenuhnya mahasiswanya dari pertama pendaftaran sampai semester akhir di luar wisuda ya. Dan itu mahasiswanya akan mendapatkan uang saku sebenarnya 4.200.000 setiap per semesternya. Jadi mungkin kalau misalkan ragu untuk ekonomi itu bisa jadi solusi sih. Atau ada juga UKT. UKT itu ngajuinnya per semester. Jadi kalau misalkan teteh nggak dapat bidik misi nih atau KIP sekarang bayar, tapi semester depan gimana nih caranya? Posisi lagi nggak ada duit gitu kan, atau nggak ada biaya, itu bisa tuh ngajuin KIP kuliah atau UKT ke fakultasnya. Boleh nih ngajuin. Kalau misalnya di ACC boleh tuh gratis 1 semester. Ada pertanyaan nggak terkait univ atau kuliah gitu? Kan dapat beasiswa itu dari pertama sampai wisuda apa gimana? Dari pertama daftar sampai semester akhir. Nanti itu cuma bayar wisuda doang. Wisuda tuh nggak sampai berjuta-juta, dikit doang. Bahkan bisa cuma 5%-nya dari biaya kuliah, 5%-nya. Berapa semester itu? Kalau ambil S1 itu 4 kalau semester, S1 itu 8 semester. Kalau misalkan D3 itu 6 semester. Kalau misalkan pasca sarjana atau S2 itu 4 semester. Ya mungkin itulah per semesternya tuh. Dan bervariatif. Biayanya ada yang mulai dari 300.000 per bulan, ada yang 1.800.000 per semester. Per semester itu 6 bulan. Jadi bisa diakumulasikan 1 tahun itu cuma 3.600.000 1 tahun. Bisa lah daripada jalan-jalan sama pacar kan, mending tabung. Ada lagi nggak pertanyaan gitu terkait komunikasi atau univ atau beasiswa deh, biar ada patokan nih buat nanti gitu. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak ada? Atau apa nih yang cocok buat saya gitu kan? Saya di sosial atau di IPA gitu? Nggak, cukup. Cukup ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya dan rekan-rekan SMA. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Kurnia, mahasiswa Universitas Muhammad Anwar Banten, prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya sedang berada di SMA Negeri 2 Banjarsari, di mana saya akan mewawancarai atau ngobrol santai dengan salah satu siswanya. Nanti kita tanya terkait Universitas Muhammad Anwar sama prodi Ilmu Komunikasi ya. Mungkin langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Langsung saja. Teteh tolong perkenalkan, maksudnya perkenalan Teteh, silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Oktatia Kurnia dari kelas 12 IPA 1. Iya. Mungkin itu ya namanya Teh Sofi Kurnia ya? Iya. Dari IPA 1. Jadi Teteh ini yang akan kita interview ya bahasanya ya, atau kita tanya-tanya lah ya.
Yang pertama teh saya mau nanya, tahu nggak sih apa itu Universitas Matul Anwar atau sejauh mana teteh mengenal Unma gitu? Baik, Universitas Matlaul Anwar Banten, biasa disingkat UNMA ya Kak. Betul. Jadi setahu saya UNMA itu adalah satu-satunya perguruan tinggi swasta yang memiliki fakultas dan prodi terbanyak yang ada di Provinsi Banten. Betul. Selain fakultas dan prodi yang ada di Unma, teteh tahu apa lagi tentang Unma? Mungkin tentang dosen-dosennya atau tentang ormawa-ormawanya atau UKM-UKM-nya? Oke, pengalaman saya, Iya. Sofi, dulu pernah ikut kegiatan bulan bahasa ya, Kak. Jadi itu perlombaannya baca puisi dan alhamdulillah Sofi dapat juara favorit. Nah di sana Luar biasa. lumayan gimana ya Kak, untuk kegiatannya lumayan bagus ya. Lagi Kak Wah, bingung. waktu itu Ya. tahu nggak panitianya itu siapa atau dari fakultas Oh, apa? iya. Dari panitianya itu dari prodi bahasa Indonesia. Oh, berarti dari Sastrasiada. Diksastrasiada Iya. ya, bahasa Indonesia. Berarti itu fakultas FKIP ya. Ada minat untuk kuliah di Unma? Kalau minat banget, tapi prodinya itu lumayan banyak yang Sophie minati, kayak dari ekonomi. Terus untuk fakultas pendidikannya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia dan ekonomi, ada nggak? Kan ada komputer, iya. ada ilmu komunikasi nih, saya juga ilmu komunikasi gitu kan. Ada nggak gitu? Ada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Dari tiga prodi yang teteh minati itu kayak ekonomi. Kalau ekonomi kan masih umum nih. Mau ke akuntansi apa ke manajemen? Akuntansi. Iya. Iya. Ke bisnis atau ke hitung-hitungan tuh? Bisnis. Bisnis ya. Iya. Mungkin girohnya giroh bisnis ya. Apa sih motivasi? Oke, kita ke ilmu komunikasi ya. Iya. Apa sih yang teteh tahu tentang ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi itu setahu Sophie, ilmu komunikasi pasti bakal terpakai di setiap masa, kayak sekarang ataupun nanti. Itu siapapun dimanapun pasti ilmu komunikasi itu berkaitan dengan kehidupan kita, jadi sangat terpakai. Betul, betul. Sangat terpakai atau sangat digunakan. Iya. Karena komunikasi itu sangat penting. Karena aku dan kamu aja tanpa komunikasi itu nggak bakal jadi kita. Iya. Iya. Apa sih yang teteh tahu pengertian dari komunikasi itu? Komunikasi, yang setahu Sophie ya Kak. Oke. Mungkin taunya komunikasi itu ya yang ngobrol gitu kan ya. Ngobrol. Mungkin saya jelasin. Jadi pengertian komunikasi itu ada penyampai atau komunikan, ada pesan yang disampaikan, dan ada audiens atau yang mendengarkan. Jadi kayak misalkan saya sama Teh Sofi nih, saya sebagai komunikan menyampaikan, dan apa yang saya sampaikan teteh dengar gitu. Jadi ada 3 unsur. Oke, karena mungkin taunya komunikasi itu ngobrol ya. Tapi komunikasi itu juga bukan satu antara individu ya. Cuma ada individu atau sama kelompok individu atau kelompok per kelompok gitu kan. Yang namanya komunikasi itu ya tadi saling berkomunikasi, saling ada pesan gitu kan di antara keduanya. Nah, apa sih job desk yang teteh tahu kalau misalkan masuk ke komunikasi? Kalau yang Sophie tahu itu yang pertama pembawa acara atau Presenter ya. Terus bisa jadi sutradara. Boleh, terus bagus. Fotografer. Terus banyak sih Kak. Banyak, betul. Jadi di komunikasi di ilmu komunikasi selain dari kayak tadi SOP, presenter, ke jurnalistik bisa, reporter bisa, fotografer itu sangat digunakan sekarang di dunia maya karena apa-apa serba dokumentasi. Dan saya
salah satu penggunanya, dan mungkin Teh Sophie juga ya salah satu pengguna fotografer itu. Ada juga humas atau hubungan masyarakat, atau kalau di perusahaan-perusahaan HRD lah, Human Resource Development ya. Itu digunakan atau bekerja sebagai perantara antara masyarakat dengan lembaga atau instansi tertentu. Jadi ilmu komunikasi itu sangat luas dan sekarang sangat dicari lulusannya atau jebolan-jebolan komunikasi itu untuk di dunia industri gitu kan. Nah, oke lah. Tapi Teteh kan ada minat nih. Saya juga mau nyampein nih. Jadi di balik Teteh minat kuliah, ada juga namanya beasiswa Teh. Tahu belum? Ada apa aja beasiswa yang ada di perguruan tinggi? Beasiswa apa aja yang ada di perguruan tinggi gitu? Perguruan tinggi negeri atau swasta? Free, entah swasta atau negeri. Kalau setahu Sophie di perguruan tinggi negeri itu yang pertama SNPTN, yang kedua SBMPTN, ada KIP kuliah juga. Betul. Nah, jadi kalau misalkan sedikit menjelaskan atau Sophie, kalau SNMPTN kan seleksi nasional kayak bareng-bareng gitu kan, nilainya dari rapot gitu kan. Terus SBMPTN juga di negeri ada seleksi bersama kan, itu biasanya ada tes juga. Nah itu kan itu seleksi tesnya. Kalau misalkan beasiswanya kan dulu mah ada bidik misi, sekarang itu beralih atau di penggantian nama sejak kepemimpinan Bapak Jokowi itu jadi KIP kuliah sekarang. Di Unma juga itu udah ada KIP kuliah yang dimana setiap mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah itu dijamin dari pertama pendaftaran kuliah sampai nanti semester akhir itu, dan dapat uang saku sebesar 4.200.000 per semesternya. Jadi bisa aja tuh nanti Teh Sophie bisa ngajuin gitu kan. Tapi kalau misalkan mohon maaf orang tuanya memadai dan ekonominya mencukupi, mungkin bisa aja sih kayak beasiswa mahasiswa berprestasi. Itu karena kan KIP kan biasanya untuk kaum proletar atau mahasiswa yang ekonominya mohon maaf menengah ke bawah. Ada juga beasiswa UKT. Beasiswa UKT itu SPP lah ya bahasa SMA-nya. UKT itu biasanya mereka dapatkan per semester itu pengajuan, dan salah satunya saya pernah ngajuin gitu kan, dan alhamdulillah itu di ACC gitu kan. Mungkin itu ya pemaparan antara Universitas Matlul Anwar atau Unma dan ilmu komunikasi. Sebelum kita tutup wawancara ini, ada nggak pertanyaan Teh Sophie untuk saya pribadi atau ilmu komunikasi atau Universitas Matlul Anwarnya? Iya, kalau untuk yang beasiswa penghafal Al-Quran itu gimana Kak? Ada juga itu di Unma ada namanya beasiswa Hafiz Quran, yang dimana uang pendaftarannya gratis 50% dari normal. Ada juga beasiswa potongan 50% kalau misalkan SMA MA-nya lulusan Matlul Anwar gitu deh. Itu mungkin ada yang harus jelas atau ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke, mungkin itu saja wawancara saya kali ini dengan Teh Sophie kelas IPA 1 ya. IPA 1 dari SMA Negeri 2 Banjarsari. Cukup sekian. Jika ada salah kata kita mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Kurnia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Matlul Anwar Banten. Di sini saya akan berbincang dengan dua siswi SMA Negeri 12 Pandeglang, di mana di sini ada Teh Hera sama Teh Novi. Mereka berdua adalah sebagai narasumber saya untuk wawancara tugas UAS komunikasi organisasi.
Langsung saja kita tanyakan terkait universitas dan ilmu komunikasi. Saya pertama akan mengenai tentang universitas dulu. Ya dari teteh berdua ini, ada yang tahu Unma itu di mana dan Unma itu apa sih gitu? Sodong kan? Ya betul. Satu tata-letaknya emang di Sodong. Dan apa sih Unma itu gitu? Yang teteh tahu gitu maksudnya? Kampus universitas ini ya, apa Apa tuh? sih ya? Makal Anwar. Betul, kampusnya emang Universitas Matlab Anwar ya, yang disingkat jadi Unma ya. Tahu nggak sih di Unma itu ada apa aja gitu? Nggak tahu ya. Jadi di Unma itu ada karena perguruan tinggi pasti ada jenjang pendidikan gitu kan. Ada S1-nya sama S2-nya. S1-nya itu ada 9 fakultas dan beberapa prodi, sedangkan S2-nya itu ada 2 prodi, yang satu Magister Ilmu Hukum sama satu lagi Magister Pendidikan Agama Islam. Nah, mungkin itu pemaparan tentang Unip sekilas. Dan selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu ilmu komunikasi? Kurang tahu ya? Atau komunikasi itu apa? Saya tahu teteh aja, Ya mungkin nggak tahu kan komunikasi itu apa, atau mungkin taunya komunikasi itu kayak ngobrol aja gitu. Langsung gitu. Tapi yang sebenarnya kan komunikasi pada deskripsi sebenarnya itu kan komunikasi itu ada 3 unsur, yaitu penyampai atau komunikan, yang kedua itu pesan apa yang disampaikan oleh komunikan, yang ketiga itu adalah audiens atau pendengar sebagai penerima pesan. Mungkin itu deskripsi singkat tentang komunikasi. Mungkin itu saja ya. Ya teh, makasih banyak udah mau saya tanya-tanya. Mungkin itu saja wawancara kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Hadanallahu yakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Kurnia, mahasiswa Unma Banten, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya sudah berada di SMA Negeri 4 Pandeglang, dan di samping saya sudah ada salah satu siswa atau siswinya, yaitu Teh Anggi ya, kelas 12 IPS. Kita mungkin tanya-tanya seputar Unma dan ilmu komunikasi ya. Mungkin langsung saja ya Teh Anggi ya. Apa sih yang Teh Anggi tahu tentang Unma gitu? Belum tahu ya? Oke, saya sedikit pemaparan ya. Jadi Unma itu salah satu universitas swasta di Pandeglang, di mana Unma itu sudah terdiri dari beberapa fakultas dan beberapa prodi. Fakultasnya itu ada 9 fakultas, dan tiap-tiap fakultas itu minimal mempunyai 2 prodi. Nah, dan saya sendiri berada di Fakultas Hukum Sosial, di mana prodi saya adalah ilmu komunikasi, gitu kan. Tahu nggak sih ilmu komunikasi itu apa? Enggak ya? Saya jelasin lagi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang multimedia, tentang kehumasan atau jurnalistik juga, di mana job desk-nya adalah menjadi humas, menjadi fotografer, menjadi videomaker, menjadi presenter juga gitu Teh Anggi. Dan ilmu komunikasi di Unma itu sudah terakreditasi baik dan sudah mempunyai dosen-dosen tetap yang berkompeten. Ada pertanyaan nggak sekitar Unma dan komunikasi? Nggak ada ya? Oke, mungkin itu saja wawancara saya di SMA Negeri 4 ini bersama Teh Anggi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Hadanallahu yakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.